Toleransi dan rasa menghormati. Pada gelaran FIFA World Cup 2022 ada momen menarik pada upacara pembukaan gelaran tersebut. Ini dipicu oleh dialog kemanusiaan antara Morgan Freeman dan Ghanin Al-Muftah. Sebuah dialog yang menginspirasi dunia melalui pesan keduanya perihal persatuan, jembatan kebudayaan, dan kebersamaan sebagai satu dunia. Bagaimana bisa banyak negara, bahasa, budaya datang bersama jika hanya ada satu jalan yang diterima? Tanya Freeman, aktor kenamaan Amerika Serikat. Pertanyaan ini didasarkan pada pertanyaan mengenai negara-negara yang kini berjarak dan terbagi-bagi. Setelah membacakan Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, Al-Muftah langsung mengartikannya bahwa persebaran manusia itu agar saling belajar dan menemukan keindahan atas perbedaan. Kita dipacu untuk percaya bahwa kita tersebar di bumi ini sebagai manusia dan suku, agar kita bisa saling belajar dan menemukan keindahan dalam perbedaan, katanya. Dengan toleransi dan rasa menghormati, kita dapat hidup bersama dalam satu rumah, ujarnya kemudian. Al-Muftah adalah pria difabel yang lahir dengan tubuh tidak utuh. Meski serba kekurangan secara fisik, sosoknya mampu menjadi seseorang yang sukses dalam bisnis dan dunia kepenulisan. Dengan segudang prestasi itu, ia ditunjuk FIFA untuk menjadi duta Piala Dunia 2022 Qatar. Sebab sosoknya yang masih muda dengan segala keterbatasannya mampu menginspirasi dunia. Morgan Freeman adalah sosok yang tidak asing bagi para penyuka film. Ia adalah aktor kenamaan dari negeri Hollywood. Pria 85 tahun itu sudah membintangi puluhan film. Pria kelahiran Tennessee, Amerika Serikat itu sudah bermain peran sejak tahun 1960-an kalau usianya belum genap 30 tahun. Dialog kedua sosok ini pada 2 tahun silam itu sejatinya menggambarkan perlunya segala perbedaan itu hendak didamaikan melalui toleransi dan rasa saling menghormati satu sama lain. Kita hidup di jagat yang sangat ramai. Sejumlah negara dipisahkan atas dasar geografis tetapi dapat disatukan oleh cita-cita luhur bersama. Tentu melalui jembatan kebudayaan untuk menjadikan jagat ini tetap ramah bagi siapapun yang tinggal di dalamnya. Berbagai rasa dan bangsa tersebar di mana-mana. Tetapi semua dapat disatukan oleh kesaling pengertian satu sama lain serta kehendak yang sama. Dialog keduanya juga sangat penting artinya bagi kita di Indonesia saat ini. Di dalam suasana kemerdekaan rasanya penting untuk kembali menepati jejak-jejak masa silam para pendiri bangsa ini. Mereka datang dari latar belakang yang beragam, suku, warna kulit, dan agama. Para pendiri bangsa disadarkan oleh kepentingan dan cita-cita yang sama atau meminjam istilah Ben Anderson sebagai imagined communities. Mereka membayangkan diri mereka terhubung dengan komunitas lainnya, memiliki pengalaman yang sama di alam kolonial, lalu bersama-sama bergerak untuk satu tujuan, Indonesia merdeka dan membentuk sebuah negara yang kita kenal dengan nama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesadaran para pendiri bangsa akan keragaman masyarakat kita kemudian diolah dan diperas dari alam kebudayaan masing-masing daerah, lalu membentuk satu falsafah bersama, Pancasila, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan demikian, Pancasila merupakan pengikat berbagai cita-cita, karakter, dan pandangan hidup bangsa. Pancasila kemudian menjadi tata nilai dan perilaku masyarakat Indonesia di masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Pancasila menekankan pentingnya toleransi dan saling menghormati di tengah perbedaan-perbedaan agama dan budaya di negeri ini. Menjaga ritme. Toleransi merupakan kunci dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Toleransi bukan hanya sekadar sikap saling menghormati tetapi juga saling membantu dan bekerja sama untuk menciptakan suasana damai dan harmonis. Tidak ada agama yang mengajarkan kebencian dan kekerasan, sehingga penting bagi setiap individu untuk mengekang diri dari prasangka dan kebencian. Toleransi adalah kemampuan individu untuk memperlakukan seseorang dengan baik. Sikap toleransi ini membiarkan orang lain punya pendapat berbeda dari kita. Pada hakikatnya, toleransi menjadi sebuah kesadaran untuk menerima, menghargai perbedaan.
Toleransi berasal dari kata bahasa Inggris tolerance yang berarti membiarkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, toleransi diartikan sebagai sikap toleran, mendiamkan dan membiarkan. Sedangkan dalam bahasa Arab, toleransi atau tasamuh adalah suatu pendirian atau sikap untuk menerima berbagai pandangan serta pendirian yang beraneka ragam meski tidak sependapat. Toleransi atau tolerance dan saling menghargai atau mutual respect telah disadari sejak lama oleh para pendiri bangsa ini. Betapa tidak, Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik dan suku bangsa. Lebih tepatnya, terdapat 1.340 suku bangsa di tanah air menurut sensus BPS tahun 2010. Sementara berdasarkan penelitian untuk pemetaan bahasa di Indonesia yang dilaksanakan Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dilakukan sejak tahun 1991 hingga 2019, bahasa daerah tidak termasuk dialek dan subdialek di Indonesia yang telah diidentifikasi dan divalidasi sebanyak 718 bahasa dari 2.560 daerah pengamatan. Sementara agama-agama resmi atau organized religion dan tidak resmi atau local religion di negeri ini pun sangat beragam. Fakta itu menunjukkan kepada kita bahwa keragaman ini di satu sisi menjadi modal sosial di dalam membangun bangsa yang besar ini. Sementara di sisi lain, jika tidak dikelola dengan baik, bukan tidak mungkin perbedaan-perbedaan ini malah akan menjadi malapetaka. Dan ini telah dapat kita saksikan di beberapa belahan dunia yang lain yang dilanda konflik dan kemudian terpecah belah seperti Afghanistan dan Yugoslavia. Fakta ini telah disadari oleh para pendiri bangsa sehingga perlu menyatukan tekad yang sama di bawah satu komitmen yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Bertanah air yang satu, tanah air Indonesia. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Komitmen bersama tahun 1928 itu kemudian menjadi salah satu pemicu di belakang hari munculnya keinginan para tokoh bangsa untuk memerdekakan diri, lepas dari kolonialisme. Warisan para pendiri bangsa ini perlu dirawat dengan sebaik-baiknya. Agama kita, agama Islam juga mengkonstatasi kepelbagian atau kemajumukan ini sebagai media untuk saling mengenal dan saling belajar. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Kenyataan tentang keragaman di negeri ini juga ditegaskan oleh Insinyur Soekarno dalam panggung gemilang Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB tahun 1960. Terdengar lantunan kata-kata yang mulia dan terhormat dari Insinyur Soekarno, sang proklamator kemerdekaan Indonesia. Presiden pertama Indonesia ini berseru, "Kita harus mampu menjalin kehidupan yang harmonis di tengah perbedaan. Kita harus saling menghormati tanpa memandang suku, agama, atau budaya yang kita anut." Toleransi dan saling menghargai kemudian menjadi kata kunci untuk memperkokoh fondasi dan ikatan kebangsaan kita. Sebagaimana disebutkan oleh Ermaya, toleransi memungkinkan masyarakat hidup berdampingan dan saling menerima keberagaman. Namun perdamaian dan stabilitas seringkali terancam oleh konflik antar individu atau kelompok akibat kurangnya toleransi. Ketidakmampuan untuk menghormati perbedaan dan mencari solusi yang saling menguntungkan dapat menyebabkan ketegangan sosial dan bahkan konflik lebih besar. Dengan menetapkan toleransi, masyarakat dapat meminimalkan konflik dan menciptakan lingkungan yang lebih damai dan stabil. Oleh karena itu, toleransi memainkan peran penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi bangsa. Toleransi juga melibatkan pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia setiap individu. Walhasil di tengah keberagaman agama dan budaya di negeri ini, toleransi dan saling menghargai mesti dibangun di atas fondasi agama dan budaya. Dengan cara ini, kita sedang mempertahankan ritme dan harmoni kehidupan kebangsaan kita. Pada dasarnya, kita ini masing-masing memiliki perbedaan dan mengakui itu sebagai fitrah kemanusiaan kita.
tetapi kita sejatinya disatukan oleh cita-cita, kehendak, dan tujuan yang sama untuk Indonesia yang lebih baik, damai, dan tetap harmonis. Wallahu a'lam bishawab.